Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, saya Juliadi Teratama, mahasiswa manajemen SDM. Izinkan saya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena karunia-Nya dan rahmat-Nya saya dan Bapak Ibu bisa berkumpul di sini. Adapun judul penelitian saya yaitu pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada staf JNT TB Simatupang, Jakarta Timur. Adapun latar belakang masalah yang saya temukan di JNT TB Simatupang, Jakarta Timur ini, berdasarkan data Desember 2025 ditemukan indikasi fluktuasi kinerja yang dipengaruhi oleh aspek psikologis dan perilaku. Data empiris Desember 25 dalam variabel motivasi ditemukan kesenjangan insentif tajam, maksimal 975.000 dan minimalnya 131.250. Di variabel disiplin juga masih ditemukan status alfa dan lupa absen di divisi krusial, dan di variabel kinerja belum mencapai standar maksimal atau SLA secara menyeluruh. Indikator masalah pada bulan Desember 2025 berdasarkan laporan kehadiran pada staf JNT TB Simatupang pada bulan Desember 2025, di mana karyawan yang absensinya bagus atau baik juga mendapatkan insentif yang sangat tinggi. Begitupun sebaliknya, jika karyawannya absensinya tidak bagus, maka insentifnya akan menjadi rendah. Identifikasi dan rumusan masalah. Di variabel kinerja atau Y, adanya fluktuasi output kerja yang menghambat target SLA perusahaan, terutama pada masa sibuk. Di dalam motivasi variabel X1 yaitu variabel motivasi, diperhati tingkat kesenjangan perolehan insentif yang mencapai rentang 700% antara staf. Dan yang ketiga itu ada variabel disiplin atau X2, adanya tingginya pelanggaran kehadiran atau alfa dan lupa absen yang menjaminkan kurangnya ketegasan individu. Dan juga rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengetahui seberapa pengaruh motivasi dan disiplin secara parsial maupun simultan terhadap kinerja staf JNT TB Simatupang. Kajian teori utama penelitian ini di dalam variabel motivasi kerja, menurut Hasibun 2019, daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja agar mau bekerja sama dan efektif. Dan indikatornya yaitu kebutuhan fisik, imbalan materi, sistem insentif, volume dan output. Adapun juga variabel disiplin kerja, berdasarkan pendapat Singo Di Medio 2011, bentuk latihan bagi pegawai dalam melaksanakan aturan perusahaan agar hasil kerja meningkat, memiliki indikator berupa ketaatan jam kerja, kepatuhan aturan atau SOP, tanggung jawab, dan tugas. Selanjutnya ada variabel kinerja karyawan. Menurut pendapat John Miner 2018, hasil kerja secara kualitas dari kuantitas sesuai tanggung jawab yang diberikan. Memiliki indikator berupa kualitas kerja, kuantitas kerja, tanggung jawab, dan inisiatif. Adapun kerangka pemikiran dan hipotesis dalam penelitian ini yaitu dalam variabel motivasi dan disiplin kerja sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan, di mana dapat menarik kesimpulan bahwa hipotesis dalam penelitian ini di hipotesis 1 atau H1, variabel motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan, dan juga hipotesis 2 atau H2, variabel disiplin juga berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dan yang terakhir itu ada hipotesis 3 atau H3, ada variabel motivasi dan disiplin kerja juga berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini, metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat untuk menguji hipotesis, pengolahan data statistik sistematis.
Adapun objek dan lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Staf JNT Express TB Simatupang beralamatkan Ciracas, Jakarta Timur. Populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 53 staf JNT TB Simatupang, Jakarta Timur. Dan yang selanjutnya yaitu sampel, merupakan sensus atau sampling jenuh atau seluruh 53 orang yang dijadikan sampel tersebut. Teknik pengumpulan data. Adapun sumber data yang didapatkan dari penelitian ini ada data primer dan data sekunder. Data primer yaitu kuesioner langsung kepada responden karyawan JNT TB Simatupang, Jakarta Timur. Dan yang kedua itu ada data sekunder. Jadi data sekunder ini didapatkan langsung dari karyawan JNT TB Simatupang berupa laporan operasional, absensi, dan data insentif internal lainnya. Adapun instrumen dalam penelitian itu yaitu menggunakan skala Likert, di mana di skala Likert ini yang berisi ada keterangan sangat setuju atau SS, setuju atau S, ragu-ragu atau R, tidak setuju, dengan kata lain atau TS, sangat tidak setuju, atau STS, di mana keterangan sangat setuju itu bobot nilainya 5 dan setuju bobot nilainya 4, ragu-ragu atau R berbobot 3, tidak setuju atau TS itu bobotnya 2, dan sangat tidak setuju atau STS itu bobot nilainya yaitu 1. Metode koleksi yang pertama itu ada observasi lapangan langsung, yang kedua wawancara pendahuluan, dan yang terakhir penyebaran kuesioner secara terstruktur. Selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama itu ada uji validitas. Biasanya digunakan untuk mengukur atau valid tidaknya butir kuesioner kriteria R dikurang hitung lebih kecil R dikurang tabel. Dan yang selanjutnya itu ada uji reliabilitas. Biasanya digunakan dalam penelitian untuk mengukur konsistensi jawaban responden menggunakan Scrunch alpha. Dan ada juga itu analisis regresi linier berganda. Biasanya digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel independen atau variabel X terhadap variabel dependen atau variabel Y. Selanjutnya itu adalah uji hipotesis dan determinasi, di mana di dalam uji hipotesis dan determinasi ini ada uji T atau parsial, yaitu digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing X1 dan X2 secara sendiri-sendiri terhadap Y. Yang selanjutnya itu ada koefisien determinan atau R kuadrat, yaitu biasa digunakan untuk penelitian mengetahui persentase kontribusi pengaruh motivasi dan disiplin terhadap kinerja dengan rumus KD sama dengan R kuadrat dikali 100%. Adapun pedoman interpretasi korelasi, di dalam nilai korelasi atau R dan hubungannya dinilai korelasi R 0,00 sampai 0,19 hubungannya sangat lemah, dan 0,20 sampai 0,399 hubungannya juga lemah. 0,40 sampai dengan 0,599 itu hubungannya cukup. 0,60 sampai dengan 0,799 itu hubungannya kuat. Dan yang terakhir 0,80 sampai dengan 1,000 hubungannya sangat kuat. Demikianlah presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada kritik dan saran, mohon disampaikan agar saya dapat memperbaikinya. Akhir kata dari saya, Widya Aditya Tama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.